Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 2 Februari di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan, sungguh baiknya Tuhan dan sangat baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang peristirahatan kami, Tuhan boleh jaga dan lindungi kami, dan kami bersyukur Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita akan pentingnya hidup di dalam kasih. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak hanya menjadikan hukum kasih itu sekedar hukum saja, sekedar wacana belaka, tapi mari kita sungguh-sungguh mengaplikasikan itu. Mari kita sungguh-sungguh menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita hidup di dalam kasih, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Hendaknya kasih itu menjiwai segenap hidup kita. Hendaknya kasih itu menjadi pendorong, menjadi motivator dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga semua gerak-gerik hidup kita dijiwai dan dimotivasi oleh kasih. Setidaknya ada 3 alasan penting kenapa hidup dalam kasih itu penting. Kenapa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menghidupi kasih itu dalam hidup kita sehari-hari. Setidaknya ada 3 alasan penting. Alasan yang pertama, karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia adanya. Itu dijelaskan dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu menunjukkan bahwa sekalipun kita punya bahasa manusia ataupun bahasa malaikat, yang dimaksud penulis ini adalah bahasa roh, tapi kalau kita tidak hidup dalam kasih, firman Allah berkata, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahkan dalam ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di sini menunjukkan bahwa betapa kasih itu sangat penting dalam hidup kita, untuk kita jiwai, untuk kita hidupi, untuk kita lakukan, karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Bahkan dalam ayatnya yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Hal ini lebih mempertegas lagi betapa pentingnya
Kasih itu harus kita jiwai dan kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari, karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Alasan yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam kasih? Apa pentingnya kasih itu dalam hidup kita sebagai umat? Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ketujuh menunjukkan bahwa kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Jadi kenapa kita harus hidup dalam kasih? Kenapa penting sebagai umat untuk kita hidup dalam kasih? Karena alasan yang kedua, kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Kasih adalah menunjukkan watak Kristiani yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang harus mewarnai dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena ketika kita hidup di dalam kasih ada kesabaran, di dalam kasih ada murah hati, di dalam kasih tidak memegahkan diri, di dalam kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ini adalah watak Kristiani, karakter Kristiani yang mulia, yang harus mewarnai hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kenapa penting sebagai umat untuk kita hidup di dalam kasih? Karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Kasih adalah kehidupan Kristen yang sesungguhnya, jati diri kekristenan sesungguhnya, identitas sesungguhnya dari kekristenan ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih. Karena itu penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita hidup di dalam kasih. Alasan yang ketiga, kenapa penting sekali untuk kita hidup di dalam kasih? Karena kasih memiliki keistimewaan. Dalam ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, itulah keistimewaan kasih. Bukan hanya kasih tidak berkesudahan dalam ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ada dua keistimewaan kasih. Yang pertama, kasih tidak berkesudahan, dan yang kedua, kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena kasih memiliki keistimewaan, karena kasih memiliki keutamaan dalam hidup kita sebagai umat, karena itu mari kita belajar dan berusaha untuk kita mewarnai hidup kita dengan kasih. Kita belajar untuk kita menghidupi kasih itu dalam hidup kita sehari-hari, karena kasih memiliki keistimewaan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Dengan kata lain, kasih itu kekal di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tetap kita membutuhkan kasih itu. Bukan hanya kasih itu punya keistimewaan karena dia tidak berkesudahan atau kekal, tapi kasih juga yang paling besar. Dibandingkan dengan pengharapan, dibandingkan dengan iman, kasih itu yang paling besar. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar menjiwai kasih itu. Mari kita belajar supaya kita tidak hanya meretorikakan kasih itu. Kita tidak hanya mewacanakannya dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar menjadikan itu hukum semata.
yang setiap hari Minggu kita dengar, tapi kita sungguh-sungguh menghidupinya, melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. 3 alasan penting kenapa hidup dalam kasih itu penting. Karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Dan yang ketiga, karena kasih memiliki keistimewaan, yaitu tidak berkesudahan dan paling besar di antara iman dan pengharapan. Kiranya Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak hanya menjadikan kasih itu sekedar hukum semata, sekedar slogan semata, tapi kami mau sungguh-sungguh menghidupinya, kami mau sungguh-sungguh melaksanakannya, kami mau sungguh-sungguh mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Karena kasih merupakan karakter Kristiani yang mulia, dan karena kasih memiliki keistimewaan, yaitu tidak berkesudahan dan yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan berpedoman dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Allah di hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu dalam menghadapi segala pergumulan hidup, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah bagian-bagian tubuh yang sakit, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Hidup kami sepanjang hari ini, kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi berikutnya.